salam kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amin. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat kembali dalam kelas yang berbahagia ini. Dan juga bersalam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabar adik-adik semua? Baik. Sebelumnya kan kita belum pernah ketemu. Kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ustazah Haini. Ya, Ustazah itu sedang kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Pendidikan Geografi. Ustazah sekarang sudah masuki semester 4. Dan Ustazah di sini akan mengajarkan kepada adik-adik semua belajar tentang ilmu geografi, atau juga di sekolah SD itu disebut dengan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelumnya kan kita belum pernah ketemu nih. Nama adik yang ini siapa? Yasin Nur. Oh, Yasin Nur, tinggalnya di mana? Di Ujung Batu. Ujung Batu. Kalau adik ini tinggal di mana? Nama? Oh, Zaskia Putri. Oke. Nah, sekarang sebelumnya sudah belajar apa aja? IPS. Sebelumnya belajar sama siapa guru IPS-nya? Ustazah Siti. Oh iya, jadi sekarang Ustazah menggantikan posisi Ustazah Siti sementara. Nah, baik, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang siklus air. Nah, adik-adik semua tahu nggak air di bumi itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, jadi siklus air itu tidak pernah bertambah dan juga tidak pernah berkurang. Karena nanti akan dijelaskan gimana, kenapa sih air itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang, padahal kan ada musim kemarau, ada hujan. Pada saat musim kemarau dia airnya terasa berkurang, kayak air sumur itu kok berkurang airnya, air sungai juga berkurang, kayak gitu kan. Nah, kenapa musim hujan kok ada banjir, air sumur bertambah, kayak gitu. Mungkin adik-adik semua bertanya gitu. Tapi kenapa Ustazah ajarkan kemarin air itu tetap sama aja gitu kan? Ya, nanti kita akan jelaskan ya. Oke, jedain dulu sih. Jeda. Yang paling atas. Ada mesinnya enggak? Di atasnya ada sih. Kayak tuh. Nah, baik. Sekarang kita akan belajar tentang sekarang kita akan belajar tentang siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini bisa juga disebut dengan siklus air. Siklus air. Nah, jadi siklus hidrologi atau siklus air itu sama aja ya. Nah, juga apa sih siklus air itu gitu kan? Nah, siklus air ini ialah pergerakan air yang secara teratur dari lautan ke udara, lalu ke tanah dan mengalirkan ke laut lagi, seperti itu. Dan juga
karena air ini sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, kayak kita mandi, kita minum, kita mencuci, kita melakukan aktivitas gitu kan, pasti kita membutuhkan namanya air. Nah, juga siklus ini gitu kan erat kaitannya dengan cuaca, iklim, dan juga ilmu meteorologi. Nah, juga ada beberapa pengertian menurut para ahli atau ilmuwan gitu kan. Nah, menurut Suyono itu bahwa siklus hidrologi itu ialah air yang menguap ke udara dari permukaan tanah dan laut gitu kan, berubah menjadi awan. Nah, jadi dari tanah gitu kan dan laut, ini barat Ustazah bawa ini, dari tanah, ini tanah dan ini laut gitu kan, berubah menjadi awan, naik dia ke permukaan dan berubah menjadi awan. Dan setelah itu melalui beberapa proses dia akan menjadi ini, setelah air itu menguap gitu kan, naik ke atas awan dan awan itu sudah banyak menampung air, maka dia akan jatuh, airnya tadi akan kembali lagi ke laut atau ke tanahnya tadi. Nah, kenapa gitu kan? Kenapa air itu tidak bertambah dan tidak berkurang? Tapi ada saat musim hujan dan musim kemarau. Jadi angin dan awannya tadi yang sudah misal di ujung batu sudah terjadi penguapan dan sudah ada berbentuk awan dia, air sungai, air paret, semua airnya itu menguap gitu kan dan menjadi awan. Dan gitu setelah itu kenapa nggak hujannya di ujung batu gitu? Kenapa malah hujannya di Pekanbaru? Karena ada yang mempengaruhinya. Salah satunya itu ialah angin. Jadi awannya tadi dibawa oleh angin ke daerah yang lain. Jadi daerah yang tadi terjadi penguapan itu tidak terjadi hujan. Seperti itu. Jadi hujannya malah di tempat yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi semua kayak tumbuhan, tanaman, kayak gitu kan. Air, apalagi air got yang bau gitu kan. Dan semuanya itu terjadi penguapan. Menguap, itu namanya proses kondensasi. Nah, sudah terjadi proses kondensasi, dia akan berubah menjadi awan gitu. Nah, tahu kan adik-adik pernah lihat mungkin awan itu kenapa sih dia bergerak gitu kan? Karena ada yang mempengaruhinya tadi. Yang mempengaruhinya itu ialah angin gitu. Jadi dia selalu bergerak mengikuti angin gitu. Nah, itu menurut Suyono gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke proses siklus hidrologi. Oke, kita masuk ke proses siklus hidrologi. Oke, prosesnya ini ada beberapa proses gitu. Ya, adik-adik boleh catat dulu ya. Nah, proses siklus hidrologi ini yang pertama itu ialah namanya itu, nama ilmiahnya yang pertama, proses yang pertama, ya kan? Evaporasi. Evaporasi. Nah, apa ini evaporasi? Gitu kan? Evaporasi ini ialah merupakan proses gitu kan? Proses berubahnya air gitu kan? Berubahnya air menjadi uap air yang disebabkan oleh energi matahari. Nah, jadi energi matahari ini sangat berperan penting dalam proses penguapannya tadi, gitu kan? Proses penguapan yang dilakukan yang terjadi pada air gitu. Nah, yang kedua yaitu proses transpirasi. Nah, proses transpirasi ini ialah merupakan proses gitu kan, berubahnya air yang berasal dari tumbuhan. Nah, juga yang Ustazah bilang tadi, tumbuhan gitu kan, kayak pohon, bunga itu, semak-semak, rumput itu
akan mengalami penguapan. Nah, dan akan menjadi air nantinya gitu. Dan tumbuhan ini akan menguap dengan bantuan cahaya matahari. Nah, kayak sekarang nih siang. Siang ini kan panas gitu ya. Pada saat siang inilah terjadi penguapannya tadi. Evaporasi gitu kan, yang uap air tadi, dan juga transpirasi yang berasal dari tumbuhan tadi. Dan itu akan menguap ke semuanya gitu. Dan proses transpirasi ini gitu kan, proses yang kedua ini yang disebabkan oleh tumbuhannya tadi ini gitu kan, ada beberapa faktor. Nah, faktornya itu ada suhu, pergerakan angin, kelembaban udara, kelembaban tanah, dan juga jenis tumbuhannya. Jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu proses suplasi. Ya, apa ini proses suplasi? Suplasi, ya. Sublimasi. Oh ya, salah. Maaf ya. Sublimasi. Nah, apa ini proses sublimasi gitu kan? Proses penguapan es gitu kan tanpa mengalami pencairan terlebih dahulu. Jadi adik-adik tahu kutub selatan dan kutub utara itu banyak salju ya di sana ya, ada bongkahan es. Nah, itu juga dia mengalami penguapan. Nah, itu tadi dia penguapannya namanya sublimasi ya. Dan juga kayak di puncak-puncak gunung tertinggi di Indonesia, ada puncak tertinggi, dan itu juga di atasnya tuh terjadi penguapannya tadi juga kan, atau sublimasinya tadi. Nah, es ini tanpa cair dulu gitu. Jadi memang es betul-betulan es yang menguap kayak gitu, tanpa dia tunggu mencair dulu. Nah, yang selanjutnya yang keempat ini adalah proses kondensasi. Nah, ini yang Ustazah bilang tadi, kondensasi. Nah, kondensasi ini apa Ustazah? Gitu kan? Kondensasi ini ialah penguapan air, gitu kan? Sebuah partikel kecil yang berisikan air gitu. Uap air tadi itu, misal air laut, dia menguap. Jadi dia membentuk partikel-partikel kecil, gitu kan? Yang berisikan air. Tapi kita nggak nampak. Ini sekarang nih kan, ada air parit di depan kita. Itu tuh dia menguap siang hari, tapi kita nggak bisa nampak gitu. Manalah yang di penguapan yang bilang Ustazah tadi. Kita nggak bisa lihat air yang menguap tadi, itu kita nggak bisa lihat. Selanjutnya itu ialah yang kelima, adveksi. Nah, ini merupakan gitu kan, pindahan awan dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya, karena ada beberapa faktornya tadi yang mempengaruhinya gitu kan. Misal di ujung batu tadi sudah sebutkan, di ujung batu itu terjadi penguapan gitu kan, dan awannya sudah penuh dengan uapan air gitu kan, tinggal tunggu hujan aja, tapi kok nggak hujan-hujan gitu. Dan awannya itu berpindah itu dari wilayah ujung batu ke Pekanbaru misalnya, jadi hujannya nantinya di Pekanbaru seperti itu karena dipengaruhi oleh tekanan udara dan juga arah angin. Oke, selanjutnya itu adalah proses yang keenam, ada proses presipitasi. Nah, proses ini ya kan merupakan mencairnya uap air yang jatuh ke bumi. Nah, jadi udah dia pindah tadi, udah menguap ke atas awan dan menjadi awan, dan sudah penuh awannya tadi dengan berisi air, jadi dia akan jatuh dan turunlah hujan. Ada beberapa jenis hujan, ada yang hujan es, ada yang hujan salju, ada yang kabut atau granupel gitu kan. Jadi hujan ini tidak mesti air gitu, ada juga yang hujan es. Kan ada berita-berita yang menyebutkan ada hujan es gitu kan, hujan batu dan segalanya. Nah, yang ketujuh
yang ketujuh itu adalah run off. Run off. Nah, run off ini merupakan gerakan aliran air di atas permukaan tanah gitu, yang terjadi pada penyerapan yang dilakukan oleh tanah. Jadi hujan yang tadi tidak mesti di laut gitu, bisa di tanah, bisa di mana aja hujannya yang terjadi itu. Jadi misal hujannya terjadi di tanah gitu kan, dan tanahnya ini akan akan mengaliri ke bawah gitu. Itu namanya run off. Nah, selanjutnya ada yang ke-8, yang terakhir, proses yang terakhir ialah infiltrasi. Infiltrasi. Nah, apa ini infiltrasi? Nah, infiltrasi ini merupakan proses penyerapan air hujan gitu ke pori-pori tanah. Yang tadi saya bilang, yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Jadi hujan itu jatuh ke tanah, kan? Hujan itu jatuh ke tanah dan akan masuk ke dalam pori-pori tanah yang juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan tentang proses siklus hidrologi atau siklus air? Nah, adik-adik semua paham ya tentang siklus hidrologi atau siklus air yang gampang gitu kan? Misal ada air laut, ada tanah, ada tumbuhan gitu kan? Ada semuanya lah gitu, air parit, air-air yang ada genangan itu menguap ke atas, dibantu oleh cahaya matahari gitu kan? Dan cahaya matahari ini berperan penting dalam terjadinya proses penguapan, dan dia naik ke atas menjadi awan. Setelah menjadi awan, dia berubah. Setelah awannya tadi berisi dengan air, dia akan penuh dengan air dan akan turunnya hujan kayak gitu. Ya, itu tadi ada 8 proses siklus hidrologi atau siklus air ya. Yang pertama evaporasi, kedua transpirasi, yang ketiga sublimasi, yang keempat kondensasi, yang kelima dan adveksi, keenam presipitasi, yang ketujuh run off, dan yang terakhir infiltrasi. Nah, bagaimana adik-adik semua, ada pertanyaan? Cukup jelas ya, gitu kan? Dengan yang Ustazah sampaikan. Baik, selanjutnya itu ada materi tentang jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, ada beberapa jenis nih yang kan ini tadi proses, dia ada jenis-jenis siklus hidrologi. Ada siklusnya pendek atau yang kecil, siklusnya sedang, dan juga siklusnya panjang. Nah, ada 3 ya jenis siklus hidrologi. Nah, yang pendek itu seperti apa sih, atau yang kecil itu seperti apa Ustazah, gitu kan? Nah, jadi siklus yang pendek itu air laut gitu kan, mendapatkan sinar matahari nih, misalnya air laut tadi mendapatkan sinar dari matahari gitu kan, kemudian mengalami penguapan yang semakin lama semakin banyak, dan setelah mencapai ketinggian tertentu dengan temperatur udara yang menurun, maka terjadilah kondensasi atau pengembunan dan terbentuklah awan yang mengakibatkan turunnya hujan di permukaan laut tersebut. Jadi air lautnya tadi terjadi penguapan dan kondensasi, dan akhirnya dia jatuh kembali. Itu namanya siklus hidrologi yang pendek. Nah, ada siklus hidrologi yang sedang. Tuh. Nah, jadi air laut ini mendapatkan sinar matahari gitu kan, dan kemudian dia menguap. Uap air itu dibawa oleh angin. Nah, dibawa oleh angin ke uapannya tadi dibawa oleh angin gitu kan ke daratan. Misal dia ke daratan, tadi yang ke laut. Kalau yang kecil, kalau yang sedang dibawa ke daratan gitu kan, dengan akibat suhu udara di atas daratan yang semakin dingin. Jadi udara itu gitu kan, nah, biasanya terjadi di pegunungan. Maka terjadilah kondensasi hingga terbentuk awan.
Nah, jika awannya tadi telah jenuh atau telah penuh dengan uap air tadi, gitu kan, maka dia akan terjadinya hujan. Dan hujannya tadi jatuh ke permukaan tanah, meresap ke dalam tanah, dan masuk melalui pori-pori ke danau, ke sungai, hingga kembali lagi ke laut, gitu. Nah, ada yang ketiga, siklus hidrologi yang panjang. Nah, kalau siklus hidrologi yang panjang ini dipengaruhi oleh panasnya sinar matahari yang mengakibatkan air laut tadi itu menguap. Nah, air laut tadi menguap dan dibawa oleh angin jauh gitu dari permukaan daratan. Jadi misal di mana di Jawa gitu kan ada laut gitu kan, dan dibawa oleh dan terjadi penguapan di Jawa gitu kan, air laut di Jawa, tapi dibawa oleh karena angin tadi gitu kan, dibawanya ke misalnya ke Ujung Batu gitu kan, ke Riau gitu, dan mengalami pendinginan, jadi air itu bisa mengkristal gitu kan, menjadi hujan salju gitu, bisa aja gitu kan. Dan juga kemudian salju itu mencair dan kembali lagi ke dalam laut, kayak gitu-gitu terus siklusnya. Jadi air itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berkurang, dan debitnya itu sama gitu. Dan kenapa terjadi kemarau ya mungkin gitu kan, karena dipengaruhi oleh faktor udara dan suhu tadi, tekanan angin gitu kan. Karena misal di sini musim kemarau gitu kan, di Jawanya enggak, karena mungkin terjadi penguapan di sini dan di Jawa itu hujannya di sana terjadinya, seperti itu kan. Nah, begitu juga musim hujan kayak gitu. Di Jawanya kering, di sini hujan. Karena pernah kan lihat berita-berita kayak gitu kan? Kalau karenanya di sini hujan gitu, tapi di Jawanya malah kering gitu, payah air, sulit gitu. Nah, gitu ya. Jadi air itu tidak akan pernah berkurang dan juga tidak pernah bertambah. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian gitu kan proses hidrologi atau proses siklus airnya tadi. Kita sambung minggu depan. Apabila Ustazah ada salah, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh pulang. Ya. Yang tengah aja. Nah,